Selamat datang lagi semuanya di video gua. Gua di sini akan ngebahas tentang salah satu buku yang gua baru selesai baca, The Principle of Power. Nah, gue tuh ada hal menarik yang gue dapetin di buku ini. Di halaman pertama itu judulnya Abaikan Sesuatu yang Mustahil. Di sini gue pernah dengar juga bahwa ketika kita itu ragu terhadap sesuatu, justru kita tuh nggak akan mendapatkan sesuatu itu. Karena ada kalimat yang berbunyi gini, semakin kita takut sama sesuatu itu tuh bakalan ngebuat diri kita itu justru mencelakai kita lah. Jadi intinya ketika kita takut sama sesuatu, justru sesuatu itu yang bakal ngancurin diri kita. Contohnya ketika kita dapat HP baru nih, kita takut nih HP ini kenapa-napa segala macam. Nah justru HP yang kita jaga, kita rawat itu justru itu nanti malah rusak. Entah kita nggak sengaja jatohin, entah kita nggak sengaja mungkin kepenuhan ngecasnya, akhirnya kita khawatir takut baterainya ngelembung, meledak dan lain-lain gitu. Nah di sini gue akan ngasih tahu beberapa hal tentang poin-poin yang ada di buku ini. Tapi di sini gue tegasin gue nggak di-endorse segala macam, gue cuman sharing ke teman-teman, kita diskusi, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Di sini ada kata-kata yang bagus menurut gue itu, ketika orang lain menganggap sesuatu itu mustahil, itulah saatnya bagi kita untuk membuktikan sebaliknya dengan keyakinan dan ketekunan. Gue kemarin diskusi sama temen gue. Dia bilang bahwa kenapa nggak kerja keras? Kenapa sih harus keyakinan dan ketekunan? Jadi hal menariknya adalah ketika diri kita itu yakin, maka diri kita itu akan membuat sebuah Google Map untuk diri kita untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi kalau teman-teman nih udah yakin terhadap sesuatu, kalau teman-teman itu bakal sukses, kalau teman-teman itu bakal dapetin misalnya sebuah impian teman-teman sendiri kayak jadi orang kaya, rumah mewah, mobil, cita-cita mulia salah satunya menghajikan orang tua atau umroh, maka nanti otak teman-teman itu bakal buat Google Map berjalan ke arah yang salah, itu tuh bakalan diingetin lagi sama tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara dibuat nggak tenang. Makanya pernah nggak sih teman-teman itu ketika teman-teman pengen contoh motor Beat warna merah, pasti teman-teman ngerasa bahwa di jalan itu teman-teman tuh entah kenapa yang biasanya itu biasa aja, tapi ketika punya impian beli motor Beat warna merah, setiap ada motor Beat, motor Matic yang warna merah, teman-teman tuh jadi kayak ke interest gitu. Wah, kok mirip. Karena apa? Karena itu tadi. Karena otak kita itu kurang lebih setiap harinya itu menerima 4.000 informasi. Nah, dan itu disaring lagi. 2.000 informasinya adalah 2.000 informasi yang dibutuhkan sama badan kita. Makanya itu tadi, ketika teman-teman punya cita-cita, ketika teman-teman punya tujuan hidup yang bagus, visi misi yang jelas, maka teman-teman harus siap untuk ngejalanin itu dengan keyakinan dan ketekunan. Supaya kita dapat mengejar impian itu lewat kita yakin deh sama diri kita. Makanya kalau kita sangkutin sama agama ya, karena kita di bulan Ramadan juga, itulah makanya kita coba jalanin apa yang sebenarnya Allah mau. Allah mau kita itu ya udah kita berada di jalan yang lurus, kita tenang. Maka dari itu ketika kita udah nggak ada di jalan yang lurus, maka Allah itu akan ngebuat hati kita tuh nggak tenang, gundah, galau. Karena apa? Karena kita udah melenceng dari jalan yang lurus, kita udah kesasar nih. Makanya supaya kita nggak kesasar terlalu jauh, itu dibuatlah hati kita tuh gundah, hati kita itu galau. Makanya on the track lagi nih ke jalan yang lurus. Makanya salah satu quotes yang gue suka itu adalah, ya udah, aku ada Allah dan Allah itu nggak akan pernah ninggalin kita di saat kita keadaan terpuruk. Artinya di dalam keadaan kita terdesak, ketika kita sedang di bawah atau kita dimanapun ketika kita sendiri, Allah itu nggak akan ninggalin kita teman-teman. Makanya salah satunya adalah kita yakin juga, kita teguh bahwa segala sesuatu di dunia ini memang udah diatur, dan selagi kita mau ngejalanin dengan proses jalan yang lurus, pasti bakalan sampai. Selanjutnya gue akan ngebahas tentang poin-poinnya juga nih. Jadi beberapa poinnya itu adalah mendefinisikan tujuan kita dengan jelas. Kita pengen sesuatu nih, kita harus mendefinisikan itu dengan jelas. Supaya apa? Supaya nanti dari hati kita yang punya keinginan sesuatu hal baik itu dapat mengalir ke otak. Nah, otak akan merepresentasikan dan mengartikan itu sebagai salah satu tujuan yang mempunyai spesifik yang jelas. Otak akan menyalurkan informasi tersebut ke tangan, ke kaki, bahkan ke mata dan ke mulut untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Kayak contoh misalnya otak akan nyuruh mata melihat hal-hal yang udah fokus terhadap apa yang tubuh pinginin. Akan menyuruh tangan untuk ngelakuin hal-hal apa yang kira-kiranya ini bakal ngedapetin hal tersebut. Akan nyuruh mulut jangan berbicara tentang hal-hal yang nggak akan ngarahnya ke sana gitu. Nah itu tuh hal yang ngebuat gue tuh mungkin
berada di titik ini karena memang gue tuh selalu yakin terhadap hal-hal yang namanya usaha. Gue tuh dulu mulai studio kayak gini tuh dari kamar kecil, terus mulai dari sebuah pojok ruangan yang gue renovasi sendiri. Kemudian ya alhamdulillah gue berada di titik ini. Dan ketika gue renungin lagi, gue ternyata memang selalu berada di tengah-tengah pikiran gimana caranya gue punya studio dan dapat bekerja. Dan terutama lingkungan. Jadi tubuh kita tuh bakalan ngebawa ke lingkungan yang dimana kita tuh cocok dengan tujuan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman kok gue kayak dimusuhin ya, kok gue kayak gak ada kawan, kok teman-teman gue ini aja. Mungkin ya itulah yang memang tubuh teman-teman tuh butuhin untuk apa? Untuk mengejar cita-cita yang tadi teman-teman pengenin di awal itu. Makanya kita tuh harus mendefinisikan tujuan kita dengan jelas. Supaya apa? Supaya tubuh teman-teman itu, supaya keinginan teman-teman itu dapat diselesaikan satu persatu. Contohnya, tadi teman-teman pengen beat warna merah. Artinya, nanti teman-teman akan diarahkan sama badan kita, tangan kita bakal bertindak seperti apa, kaki kita bakal melangkah kemana. Sehingga apa? Sehingga teman-teman akan sadar bahwa, oh, kalau misalnya gua kemarin nggak kesini, mungkin gua nggak akan di titik ini. Oh, kalau misalnya gua kemarin nggak ngobrol sama ini, gua nggak akan di titik ini. Nah, coba teman-teman bayangin, pernah nggak sih kepikiran kayak gitu tuh? Seandainya gua telat 5 menit aja, gua mungkin nggak akan dapat momen gini. Gua yakin pasti teman-teman pernah juga. Nah, makanya di sini gua saranin, ketika kalian punya tujuan yang jelas, definisikan dengan jelas. Pengen jadi orang kaya yang kayak mana? Pengen punya mobil mewah apa? Pengen bangun rumah yang kayak mana? Di mana isinya apa aja. Yang kedua, jangan biarkan keraguan itu menusuk pikiran kita ya. Jadi tadi kalau kita balikin lagi di kata-kata tersebut adalah segala sesuatu yang mustahil itu bisa kita dapetin dengan keyakinan dan ketekunan. Nah, gimana keyakinan dan ketekunan itu kita dapetin kalau misalnya kita itu ragu sama diri kita sendiri. Nah, makanya jauh-jauh keraguan kayak kayaknya nggak mungkin deh. Gua kan berasal dari keluarga yang kurang di bawah. Selagi teman-teman itu yakin, tubuh kita tuh akan ngebawa kita kemanapun. Kita bakal diarahin ke sesuatu yang ngebuat kita tuh dapetin visi misi tersebut asalkan kita nggak ragu. Karena ketika kita ragu, justru itu yang ngebuat kita tuh kayak makin nggak maksimal buat ngedapetin hal-hal tersebut. Gue sering kadang bilang ke teman-teman juga, ketika lo pengen dapetin sesuatu ya udah jangan ragu. Kalau emang ragu, mending nggak usah deh. Berarti ketika ragu, hati lo tuh lagi nggak tenang. Ketika nggak tenang, berarti itu bukan apa yang hidup lo mau sebenarnya. Gitu. Karena gue percaya ada alasan kenapa kita mengiyakan untuk hidup ke bumi setelah kita tuh ditanya 77 kali di dalam kandungan. Artinya kita tuh melihat 76 kali kesialan hidup kita, teman-teman. Sehingga kita tuh jawab enggak ke malaikat waktu di kandungan. Akhirnya ditanya ke 77 kali, kita tuh mengiyakan dan akhirnya kita lahir ke bumi. Artinya ada sesuatu, ada alasan kenapa sih kita tuh udah jawab enggak, tapi kita itu tetap jawab iya akhirnya. Karena ada sesuatu jackpot di dunia ini yang memang bakal datang ke kita. Nah, makanya hal-hal kayak gitu tuh memang nggak bisa kita dapetin dengan keraguan dan malas-malasan. Oke, maka dari itu kita nggak boleh ragu, kita harus yakin, optimis, dan jalanin semua masalah dan hadepin semua tantangannya yang kemungkinan itu jadi alasan buat kita dapetin cita-cita kita. Nah, yang ketiga, jangan takut mengambil resiko. Nah, ini nih mungkin masih ada ya sangkut pautnya sama beberapa hal tadi. Ketika teman-teman punya sesuatu, maka teman-teman itu pasti diuji kelayakannya. Kira-kira ketika teman-teman nih mau McLaren warna merah, apakah teman-teman layak? Karena belum tentu orang yang memang dikasih harta banyak, dia juga belum tentu dia layak punya barang-barang mewah. Bisa aja ada orang yang memang dia itu dikasih kekayaan banyak, mungkin karena dia layak untuk membantu saudara-saudaranya. Sehingga dia nggak pernah kepikiran buat beli mobil, beli segala sesuatu yang mewah. Akhirnya dia memilih hidup sederhana. Karena mungkin kelayakan dia seperti itu, hidup sederhana. Kemudian ada juga orang yang mungkin miskin, tapi karena rezekinya dia layak dapat sebuah surprise atau sebuah door prize kendaraan gitu. Akhirnya dia dapat kendaraan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka tadi. Nah, makanya ini ngebuat gue percaya itu bahwa ya itu tadi, misteri di balik 77 pertanyaan yang kita iyakan itu pasti ada sesuatu yang memang itulah kelayakan kita. Makanya bilang ke diri gue sendiri, salah satunya adalah ketika gue hidup di dunia berarti gue layak untuk hidup. Terus gimana caranya gue agar tetap semangat hidup? Caranya adalah ngebuat siapa yang nyiptain gue itu bangga. Artinya gue selalu bilang, buat Allah bangga deh nyiptain gue di dunia. Dengan cara sharing video, ketika ada ilmu sesuatu yang gue pikirin, gue coba sharing. Dan jangan takut masalah yang dihadepin. Karena dunia itu memang tempatnya capek, teman-teman. Ada orang yang duduk dia capek, ada orang yang bekerja dia capek, ada orang yang tidur aja dia capek, ada orang yang berjalan atau berlari aja capek. Jadi kalau kita menghindari capek di dunia ini tuh nggak bisa. Tinggal kita pilih. Kita mau capek yang bermanfaat atau capek yang nggak bermanfaat.
kita mau capek yang berbuat pahala atau capek yang mau berbuat dosa. Nah itu dipilihin dan ditentuin sama teman-teman semua. Tapi gue tegasin lagi, inilah dunia. Dunia itu tempatnya capek dan nggak ada sesuatu yang selamanya. Semua itu bakal sementara, teman-teman. Capeknya teman-teman bakal sementara, capeknya teman-teman ibadah sementara juga, capeknya teman-teman berbuat dosa sementara juga. Jadi ya udah, kita hidup di dunia, kita yang mutusin, kita udah diberi kepercayaan buat tinggal di dunia yang indah ini, yang sempurna ini, maka saatnya kita buat Allah bangga dengan kita coba yakin sama diri kita sendiri, dan buat dapetin semua yang kita mau tadi, terutama cita-cita yang mulia adalah ngebuat apakah kita layak buat dapetin hal itu.